Pak, Ibu, sudah sholat duha, selawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang, musen niaga melo alena. Paling gampang itu. Ya Allah, kasih saya yang saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang, malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki, dia disuruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai sholat duha, dengar baik-baik bu. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba. Selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa. Baru saja Bapak saya doakan dalam sholat duhaku. Insya Allah Bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, bu, dengar baik-baik bu. Ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik bu, jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami, itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku, istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, bu, SMS temannya ibu, bu, saya lihat suaminya bonceng cewek, gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telepon dia Pak. Nah, sudah sholat duha? Belum Pak? Tutup ya. Sholat dulu nak ya. Sebentar Bapak telepon lagi. 10 menit kemudian telepon lagi. Jangan berhenti sebelum dia bilang sudah. Sudah. Kewajiban Bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba. Bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba jangan remeh itu sholat Pak. Kecil buat Allah kasih Bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah Pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Masalahnya ini mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Tidak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya.
makan kacang, pegang sinetron, nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut, malas masak, menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri jangan angkat keteknya Pak sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Bu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow, lebih masalah lagi itu Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu, saya menyusul. Kenapa? Jelek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua waktu tarik rambut di pasar. Itu masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah Pak. Ini adik-adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau cek kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. 2 periode dong. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil selesai masalahnya? Tidak. Cicilannya kasih pusing. Sudah lunas selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Ustadz tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya Pak. Kadang-kala ditipu, kadang-kala diundang seadanya, diundang pakai motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua Pak. Ribut sekali. Saya bilang, hehehe, kasih mati itu motormu, kau ganggu komplek. Dia bilang kalau dikasih mati Ustaz tidak mau menyala. Motor tua Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Tak, kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya, mati dia. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tolong dulu dorong. Itu masalah Pak. Ustaz masalah, pegawai negeri masalah, tentara masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Hussein pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba. Dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya, pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba. Semua ada masalah Pak, apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang Pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya. Beliau bagaimana
Bagaimana solusinya? Ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau, rindu sama suaminya, di mana di kau. Mau malam, update status, kesepian banget, disleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa, Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah. Salat duha, salat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan kecil. Dua bapak saya tanya. Ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada enggak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari enggak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tidur enggak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi buka Quran. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Sini saya tanya, ada tidak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa tidak? Tidak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya? Buka surah Al-Anbiya. Apa lagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki sholat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat, kolesterol, gula, kecil buat Allah, kecil. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu, ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud, baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan, Pak, mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit, Pak. Kalau Allah mau, coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mas Ustaz, kenapa Ki Ustaz? Ini tidak enak rasa perutku, menceret-menceret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokter kok. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan. Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak. Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit Bapak. Maka lebih minta kepada Allah. Nah, kalau urusan dunia, adik-adik, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur, kecil buat Allah kasih mobil, kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah, sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita? Kita anggap renteng itu sholat. Tak mungkin. Jadi rumusnya perbaiki sholat. Gimana mau sholat duha 5 waktunya saja bolong-bolong? Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini?
susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh, suatu ketika saya pergi mencukur gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan. ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul. Semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya. Hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya jenis kelaminnya aja tidak jelas, bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustaz bilang, itu barusan kayak syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku, ya Allah muliakan usiaku, ya Allah persempurnakan hidupku, ya Allah angkat derajatku, ya Allah muliakan bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak perbaiki sholat, biar dia tidak insinyur. Kalau baik sholatnya aman dunianya, Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak, sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh, saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpapernya, Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya, siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya, Pak. Wih, gagahnya cowokmu, Dek. Dia bilang, enggak, galungnya ini Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak, Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti itu. Bapakmu di situ kau pasang. Bapakmu kasih sekolah kau. Gapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu paling Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh, tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. 5 waktu cukup, sempurnakan dengan sholat duha. Ini oleh-oleh yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, tiada hari tanpa bertaubat. Taubat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak. Kalau taubat hanya berkaitan dosa, maka Nabi tidak usah bertaubat. Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Bahkan dijamin oleh Allah, ya Muhammad, kalau ada dosamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Tapi apakah Nabi tidak pernah istighfar? Sekali beliau duduk, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu ketika Imam Ahmad tahu, Pak? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah. Tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, tapi mau sekali ke Basrah. Ibaratnya tinggal di Jakarta, rindu dengan mau ke Bogor. Padahal di Bogor tidak ada keluarganya, tidak ada sahabatnya.
Imam Ahmad berkata, saya tak tahu kenapa saya rindu betul mau ke Bogor, mau ke Basra. Akhirnya menjawab kerinduannya Imam Ahmad